Pertandingan sudah memasuki tahap yang sangat sengit, dikenal dengan pukulan kanan emas. Cheng Yu, juara tinju 3 kali berturut-turut. Sudah kehabisan tenaga. Apakah mitos tak terkalahkan akan berakhir malam ini? Cheng Yu. Apa yang terjadi? Juara tinju Cheng Yu ternyata kau dengan 1 pukulan. Sulit dipercaya, Raja Lama jatuh, Raja baru bangkit. Mari kita saksikan momen ini bersama. Jatuh Wali Menang. Juara tinju apa? Kurasa dia cuma sampah, bikin aku kalah telak. Tunggu. Pertandingan ini ada kecurangan. Aku umumkan juara tinju 3 tahun, Cheng Yu. Melakukan pertandingan palsu, sifatnya buruk, dicabut semua gelar. Dilarang bertinju seumur hidup, tidak boleh naik ring lagi. Masuk penjara 1 tahun. Aku tidak bertanding palsu. Ini, setelah minum air ini aku jadi tidak normal. Untuk membersihkan namamu, kau tega menuduh tunanganmu sendiri? Kau masih pantas disebut pria? Tidak, tidak. Lin Xian, tangkap dia. Jujur saja, obat di air itu aku yang taruh. Setelah kau keluar dari penjara, semua gelarmu akan jadi milikku. Termasuk tunanganmu juga jadi milikku. Ayo juara tinju, foto bersama. Ah, tunggu sebentar. Juara tinju apa? Kurasa dia cuma pengecut. Bubar saja. Ibu. Lin Xuan dia. Diam. Siapa ibumu? Kau pikir sekarang masih pantas dengan putriku? Ini putrimu, dia sama sepertimu, mantan narapidana. Tidak pantas untuk keluarga kami, cepat bawa pergi. Ayo pulang. Kak Cheng. Kak Cheng, kembalilah. Akun, lama tidak bertemu. Ingat sarung tinju ini? Kembalilah, Gim tinju membutuhkanmu. Barangnya aku bawa, tapi kembali tidak mungkin. Aku bukan diriku yang 6 tahun lalu. Apapun yang kau alami selama ini, tatapan matamu tidak bisa berbohong. Baru saja, tatapanmu pada sarung tinju ini sama berapi-api seperti 6 tahun lalu. Ini kontakku. Aku tunggu jawabanmu. Ha! Siapa yang izinkan kau masuk? Keluar dari rumahku. Cheng Yu, kalau kamu tidak bersu lagi, bawa anakmu itu dan pergi dari sini. Apa, juara tinju? Kamu berani mukul? Coba saja. Pengecut. Sewa, bukannya bulan lalu sudah kubayar? Rumahku ini harus bayar sewa 3 bulan di muka. Cepat keluarkan uang. 3 bulan? Dari mana aku dapat uang sebanyak itu? Lagi pula ini tengah malam, kamu sengaja menyusahkan orang. Kalau tidak bisa bayar, ada solusinya. Medali emas ini bagus. 1 cukup untuk sewa 1 bulan, 3 kali juara. Pakakapantak sewa 3 bulan. Kalau suka, ambil saja. Juara tinju 3 tahun, main curang, juara apa ini? Kurasa cuma sampah.
Bangun, jadilah pria sejati. Hancur. Segala kehormatanku seumur hidup dihancurkan oleh bajingan itu. Hancur. Cuma kalah satu pertandingan? Sulitkah mengakui kegagalanmu sendiri? Kenapa harus menyalahkan orang lain? Atas kegagalanmu sendiri? Cheng Yu, kamu sebentar lagi jadi ayah. Bisakah lebih dewasa? Kamu juga membela Li Jingchuan, ya? Tidak suka padaku lagi? Kalau begitu, cari dia saja. Yang benar-benar merendahkanmu adalah dirimu sendiri. Kurasa kamu takut orang tuaku tidak setuju dengan pernikahan kita. Jadi sengaja main curang untuk cari uang. Kamu juga bilang begitu? Cepat pergi. Kak Cheng, tolong aku, tolong bayi kita. Mungkin hanya dengan mengalami ini, kamu bisa menjadi dewasa. Itu. Halo Jingchuan, aku di rumah sakit. Sebentar lagi pulang. Tuan Cheng, kalau anaknya tidak apa-apa, aku pergi dulu. Tuan Cheng. Cheng Sherong. Ya datang, dokter. Dari hasil pemeriksaan, gangguan bicara anakmu. Bukan bawaan, masih ada kemungkinan sembuh. Tapi jika ditunda, anakmu mungkin nanti tidak bisa mendengar suara sama sekali, jadi tuli dan bisu permanen. Dokter, bertahun-tahun aku ke berbagai rumah sakit. Hanya agar dia bisa seperti orang normal. Tolong, Anda harus menyembuhkannya. Tunang, tapi ini perlu perawatan di luar negeri. Biaya pengobatannya mungkin sekitar 200.000. 200.000. Kami akan obati, bahkan harus ke luar negeri. Uang. Aku akan cari cara untuk uangnya. Halo, Bos Wang, ini Cheng Yu. Anakku sakit, butuh uang secepatnya. Bisa pinjamkan aku uang? Aku pasti. Cheng Yu, kamu pikir kamu masih juara tinju? Berani-beraninya telepon aku, sialan. Ini kontakku. Aku tunggu jawabanmu. Akun, ini aku. Lihat, Chengge. Di sini, sama persis seperti dulu, cuma agak rusak. Tapi peralatannya lengkap, latihan tidak terganggu. Teman-teman, berhenti sebentar. Juara klub kita. Chengge sudah kembali, sambut dia. Lanjutkan latihan. Kalian tuli atau buta? Chengge sudah kembali. Akun. Sudahlah. Kalau mau bertinju, ganti baju dulu. Dia tidak pantas bertinju di sini. Muka klub tinju. Dia sudah mempermalukan kita. Pengkhianat, keluar. Kami tidak ingin melihatmu lagi. Kilyar. 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 Aku bukan datang untuk bertinju. Aku datang untuk meminjam uang. Anakku sekarang di rumah sakit, butuh biaya operasi. Jika kalian melihat persahabatan kita dulu, bisa bantu aku? Kalau tidak bertinju, pergi. Tidak ada yang kenal kamu di sini. Aduh. Sungguh menyedihkan. Kilyar. Aduh. Klub tinju jelek ini, bukannya seharusnya ditutup? Kamu.
Katanya karena pertarungan palsu, kanker tinju. Benarkan, juara Cheng? Tunggu, bukannya kamu butuh uang? Aku punya banyak uang. Asal kamu berlutut dengan patuh, uang ini semua untukmu. Kamu jangan ingkar janji. Cheng Yu, kalau hari ini kamu berani berlutut, jangan pernah temui kami lagi seumur hidupmu. Ini masih Cheng Ge yang aku kenal? Hahaha, kalau saja dulu kamu seperti sekarang ini. Patuh dan nurut. Aku tak perlu pelihara anjing yang bisa menang atau kalah sesukanya. Bikin dia menang atau kalah semaunya. Ada pertandingan minggu depan, kalau kamu menang. Aku tak hanya bisa kembalikan statusmu sebagai petinju, tapi juga biarkan gelanggang tinjukumu ini tetap buka. Bonusnya 200.000 buat juara tinju sepertimu. Pasti semudah membalikkan telapak tangan, kan? Oh iya. Hampir lupa, Tangon Cannon Emma's yang kamu banggakan. Sudah rusak, pertandingan kayak gini. Seumur hidupmu mungkin tak akan pernah bisa ikuti. Hahaha. Kamu. Dokter. Ini semua uangku. Aku tahu masih kurang, tapi sisanya akan kucari cara. Kumohon, tolong selamatkan anakku, ya? Kamu yang beritahu, Tong-Tong adalah anakku. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kalau bukan karena aku tahu, sampai kapan kamu akan membohongiku? Aku bohongi kamu? Setelah melahirkan Tong-Tong. Kamu sendiri tidak mau, suruh ibumu membuangnya padaku. Aku yang habis keluar penjara setahun baru mengambilnya. Kamu. Apa katamu? 5 tahun. Kamu tahu tidak, Tong-Tong, seberapa rindu punya ibu di sampingnya? Saat dia menangis, kamu di mana? Aku juga ingin tahu di mana aku, tapi aku sama sekali tidak tahu. Aku punya anak. Dulu, ibuku bilang anakku keguguran. Aku tidak tahu anakku masih hidup. Aku juga ingin jadi ibu yang baik. Tapi saat aku jatuh dari tangga dulu, kamu di mana? Dasar kamu, berani-beraninya menyalahkanku. 5 tahun. 5 tahun ini, kenapa kamu tidak mencariku? Kamu yang bikin Tong-Tong tidak punya ibu. Kamu yang buat aku tidak bisa menjalankan tanggung jawab sebagai ibu. Saat dia menangis, saat dia bahagia, aku ingin selalu ada di sampingnya. Jadi aku harap, biarkan aku membawanya pergi. Demi dia. Ini juga untuk kebaikanmu. Kamu pikir bisa langsung bawa pergi? Dari tadi ngapain aja? Sekarang baru mau bawa pergi. Kamu tahu betapa pentingnya anak perempuan ini bagiku? Tanpa dia, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku sudah berjanji padanya. Aku tidak akan pernah meninggalkannya. Kami hidup bahagia sekarang. Aku harap kamu jangan ganggu kami lagi di masa depan. Bagus. Kamu pikir kamu masih juara tinju yang tak terkalahkan dulu? Bahkan 200.000 untuk operasi Tong-Tong saja tidak punya. Berani-beraninya kau menyuruh anakku hidup susah bersamamu. Egoismu dan harga dirimu sudah menghancurkan aku. Mau menghancurkan anak kita juga? Penyakitnya tidak bisa ditunda lagi. Aku akan bawa dia ke luar negeri, beri dia pengobatan terbaik. Jika kamu masih punya hati nurani, aku harap kamu melepaskannya. Baik. Aku setuju. Aku punya syarat. Kamu harus baik padanya. Dulu ibuku bilang anakku keguguran. Aku tidak tahu anakku masih hidup. Kamu pikir kamu masih juara tinju yang tak terkalahkan dulu? Sekarang berani-beraninya kau menyuruh anakku hidup susah bersamamu.
Tong Tong. Suka? Suka? Papa belikan untukmu. Terlalu mahal, lihat saja sudah senang. Selamat ulang tahun. Tong Tong, selamat ulang tahun. Papa selalu menyayangimu. Selamanya. Cheng Yu, dasar sampah. Anak sendiri saja tidak bisa jaga. Papa, kamu di mana? Mama sudah pulang, dia cantik sekali. Katanya mau ajak aku ke luar negeri. Papa pasti ikut. Bersama kami, kan? Aku sudah beli. Tidak, aku akan bawa Tong Tong ke Jerman. Tong Tong kita. Senang bersama Mama. Senang sekali, ibu membelikan banyak makanan enak untukku. Ada juga Paman Li, katanya teman baikmu. Membelikanku kue sebesar ini, enak banget. Mulai sekarang, kita Xiao Tong Tong. Akan tinggal bersama ibu, ya? Kalau ayah bagaimana? Ayah dan ibu sudah berpisah. Tong Tong yang baik, ayah tidak meninggalkanmu. Ayah hanya tidak ingin kamu hidup susah bersama ayah. Tong Tong, kamu ngapain? Ayah salah, ayah tidak akan meninggalkanmu lagi. Ada pertandingan hari Selasa depan. Jika kamu menang, aku tidak hanya bisa mengembalikan statusmu sebagai petinju, tapi juga hadiah 200.000. Pertandingan tinju kali ini. Aku ikut. Hadirin sekalian, pertandingan tinju akan segera dimulai. Kedua petinju masing-masing adalah petinju kelas berat nasional. Peringkat kedua, Jia Tuoli dan Cheng Yu yang pernah dijuluki tangan kanan emas. Tong Tong, prosedur luar rumah sakit sudah ibu urus. Pesawat akan segera berangkat. Ayo kita pergi. Tong Tong, kita harus pergi. Aku masih punya ayah. Ibu, aku tidak mau ke luar negeri. Aku tidak bisa meninggalkan ayah. Maaf ibu, kamu masih punya kakek dan nenek. Tapi ayah hanya punya aku. Aku tidak bisa meninggalkan ayah. Kalian bisa lihat serangan Jatuoli. Sangat ganas, Cheng Yu sama sekali tidak bisa menahan. Hanya bisa dipukul terus. Tapi kalau kamu tidak keluar negeri, Aku sudah tahu. Jika tidak keluar negeri, aku mungkin akan menjadi tuli dan bisu selamanya. Aku sudah tahu, tapi aku tidak takut karena masih ada ayah. Maaf ibu. Tidak baik, Cheng Yu jatuh. Ini juara tinju? Lucu banget, juara tinju apa ini? Cuma mantan narapidana yang main tinju palsu, beberapa hari lalu aku lewat. Dan lihat dia diusir pemilik kos, sampai tidur di jalanan. Cheng Yu sama sekali tidak bisa melawan. Dia hanya bisa menahan dengan wajahnya. Berapa lama lagi dia bisa bertahan? Cepat, lebih cepat lagi.
sopir, tolong lebih cepat. 1 pukulan, 2 pukulan. 3 pukulan, Chengyu jatuh. Chengyu bangkit lagi. Kenapa dia begitu? Mulai. Jiatwoli, ronde berikutnya jangan ditahan. Pukul sampai mati. Mati Ayalu. Gue bakal bikin anak lo jadi yatim piatu. Mati aja lu, juara tinju sampah. Lihat tuh, Cheng bangun lagi. Bangun terus ngapain? Bangun juga cuma buat dipukulin. Jangan menang. Pakai apa menangnya? 6 tahun lalu aja, dia kalah lawan Jiatwoli. Sekarang Jiatwoli lagi di puncak karir. Siap-siap rebut gelar juara tahun ini. Tangan kanannya udah putus dari dulu. Pakai apa menang? Masih kuat? Jangan maksain diri nanti, jangan maksain diri. Ini kan pertandingan pertamamu, kalah nggak memalukan. Nanti gue bakal angkat jempol. Artinya gue pede bisa menang. Berapa kali pun gue jatuh, jangan ada yang nyerahin gue. Bocah, tunjukin semua kemampuanmu nanti. Bahkan kalau Cheng Yu tewas di atas ring, gue yang tanggung. Kedua petinju bersalaman. 6 tahun lalu. Pertandingan ini juga di antara mereka. Kini setelah 6 tahun, pertarungan takdir ini kembali terjadi. Apakah Jiatwoli akan membuktikan dirinya? Atau Cheng Yu akan melawan takdir? Mari kita tunggu kelanjutannya. Chengyu perlahan mulai menemukan ritme pertandingan. Awas, Hindaran yang bagus. ITU Jerk and Cause Cheng Yu. Cheng Yu terkenal dengan pukulan kanan emasnya. Tapi yang banyak orang nggak tahu, pukulan kanan Cheng Yu butuh koordinasi tubuh dan langkah kaki yang sempurna. Pukulan keras yang apik. Jiatwoli jatuh, wasit mulai menghitung. Sempa. 5, 4, 3, 2. Jiatwoli bangun lagi. Pertandingan yang awalnya berat sebelah, perlahan mulai seru. Juara Chengyu tiba-tiba bangkit dari keterpurukan. Peluang kemenangan mulai condong ke arahnya. Jangan-jangan sang raja akan kembali? nggak nyangka suatu hari bisa lihat lo kayak gini lagi. Jiatwoli fokus pukul lengan kanannya yang cedera. Dia nggak akan tahan lama. Jiatwoli ganti strategi. Wah, Jiatwoli kesal karena beberapa kali dihindari Chengyu, sampai melakukan pelanggaran. Dari tadi dia terus fokus serang lengan kanan yang cedera. Bisa dibilang dia kejam, bahkan nggak sportif. Tapi olahraga kompetitif memang seperti ini. Ada apa, juara tinju? Kamu kan Golden Right Fist, keluarkanlah. Jiatwoli, karena dia sendiri yang cari mati. Jangan salahkan aku kalau kejam. Hancurkan dia untukku. Pertandingan dimulai lagi. Tua memang tua. Juara tinju Chengyu sudah melewati masa kejayaan sebagai petinju. Bertahun-tahun malas latihan, stamina sudah habis total. Apakah pertandingan ini masih ada kejutan? Ini kan cuma dipukuli satu arah, bahkan tak ada tenaga untuk melawan balik. 6 tahun vakum. Hakching sudah bikin di masa kejayaannya lagi. Kalau 6 tahun lalu dia serius bertanding, Jiatwoli brengsek APA? Sama sekali tak ada kesempatan melawan. Cheng Yu bisa menang. Kalian hanya melihat dia, dihancurkan oleh waktu. Sisi lemahnya, tapi kalian tidak melihat. Sisi kuatnya yang terasah oleh waktu. Ayah. Apa maksudmu? Cheng Yu Sekereng. Pukulannya bahkan tak sekuat pukulanku. Kamu ini, cuma tahu kekuatan dan kecepatan. Cheng Yu, mentalnya sekarang jauh lebih kuat dari dulu. Ayah, bapak lagi-lagi bicara misterius. Bisakah bicara? Yang kami mengerti? Dulu, dia bertanding. Menang atau kalah, itu untuk dirinya sendiri. Anak muda. Ambisius. Tapi sekarang, hatinya penuh cinta, tanggung jawab, dan keyakinan. Aku berani bertaruh, dia pasti menang.
Pukulan kombinasi yang indah. Setelah kejadian Jadwali menyerang lagi sebelumnya, wasit sudah siap, kali ini langsung menariknya. Ya ampun, Jadwali peringkat kedua nasional, menghadapi mantan juara yang sudah pensiun. Ternyata sampai emosi sungguhan. Juara tinju brengsek apa? Zamanmu sudah lewat. Cepat menyerah dan turun, sayang. Tak bisa menang masih bertahan? Pertarungan sepihak, memalukan. Enyala kau. Enyo. 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 Sebaiknya jangan menyerah, atau akan kubunuh kau di atas ring. Abu jenazahmu akan kutaruh di kamar pengantin. Bosley dan wanita ini. Biar kau lihat mereka bersatu. Jadwali, jangan keterlaluan. Kamu si imut, masih membela pria ini. Setelah aku menghabisi dia, aku akan menghabisi Bosley. Cheng Yu. Kalau terus bertarung, kamu akan mati. Apakah menang atau kalah? Sangat penting. Menang atau kalah tidak penting bagiku. Selama bertahun-tahun ini, baik kepada kamu dan Tongtong. Aku sudah terlalu banyak berhutang. Mulai hari ini, aku tidak akan membiarkan kalian menderita lagi. Siap, mulai. Ayo. Kamu ini imut yang tidak bisa mati. Jangan sembunyi kalau berani. Pertandingan dimulai lagi. Cheng Yu langsung berpelukan dengan Jadwali. Apakah Cheng Yu kehabisan tenaga? Atau strategi serangan baru? Tidak. Cheng Yu dan Jadwali sedang berbicara. Bersiaplah untuk membayar kata-katamu. Dan kamu juga. Li Jinchuan, semua yang hilang akan kuambil kembali. Jadwali, hancurkan dia. Pana dia. Serangan combo yang indah. Tidak tahu apa yang Cheng Yu katakan kepada Jadwali. Dia seperti berubah total, mengabaikan pertahanan, menyerang sepenuhnya. Keras lagi, ayah tidak dengar. Semangat Cheng Yu menangkan pertandingan ini. Sepertinya melihat bayangan sang juara dulu darinya. Olahraga kompetitif, kekuatan adalah segalanya. Jika ada keajaiban, itu pasti atas nama cinta. Pukulan ini untuk putriku. Pukulan ini untuk Lin Xuan. Untuk diriku sendiri. Balas dendam atas patah tanganku 6 tahun lalu. Cheng Yu, combo pukulan yang indah. Sekali lagi menjatuhkan Jadwali. Indah. Kalian tidak suka melihat ini? Aku bosan, mulut keras. Wasit sedang menghitung. Jadwali masih pingsan. Sepertinya menemukan dirinya yang dulu. Cinta sejati memang tak terkalahkan. Seseorang. Bawa mereka kembali. Ya, Di mana Li Jinchuan? Suruh dia datang sendiri dan bicara padaku. maafkan aku. Tongtong. Cheng Yu, kamu bisa memilih. Menyerah dari pertandingan ini dan pergi menemuinya. Tapi aku jamin si imut ini adalah terakhir kalinya dalam hidupmu bertemu ibu dan anak ini. Apa yang terjadi di lapangan, Cheng Yu? Tinggal selangkah lagi menuju kemenangan. Apa dia mau mundur? Berani-beraninya kau sentuh mereka, aku tidak akan tinggal diam. Kau kasih aku kesempatan? Aku yang kasih kau muka. Kasih kau kesempatan pulih. Status sebagai petinju, tapi kau balas budi dengan kejahatan. Merusak rumah tanggaku. Baru terdengar seperti pria. Ayo sini imut. Main sama kakek. Berhenti. Mungkin aku bisa kasih kau kesempatan lagi. Pertandingan ini. Ada bos yang bayar 3 juta untuk Jadwali menang. Kau naik ring, main asal-asalan, kalahin pertandingan. Aku bisa. Kasih tambahan 200.000 dan mengizinkanmu bertemu anakmu secara berkala. Bahkan untuk pertandingan seperti ini. Di masa depan, aku bisa atur untukmu. Menyerah atau kalah? Pilihan ada di tanganmu. Jujur saja, obat di air itu aku yang taruh. Setelah kau keluar dari penjara, semua kehormatan akan jadi milikku. Termasuk tunanganmu, juga jadi milikku. Aku punya pilihan lain. Kalahkan dia dulu. Lalu giliranmu. Jangan-jangan kau masih pikir kau juara tinju seperti dulu? Kau yang cari mati, jangan salahkan orang lain. Bersiaplah untuk mengurus jenazahnya. Jadwali, dengar baik-baik, kalau kau tidak bisa menang dalam pertandingan ini, pulang saja ke kampung kumuh. Madalah kau. Sejak Jadwali bangkit, dia seperti binatang buas yang mengamuk. Cheng Yu sama sekali tidak bisa melawan. Pukulan ini sangat telak.
Cheng Yu Mantadara. Bisakah dia bertahan dalam pertandingan? Imut ya tetap imut. Meski teknik Cheng Yu lebih lengkap, tapi seperti kata pepatah, Cheng Yu takut pada yang muda. 6 tahun jeda, membuat stamina dan daya tahannya turun drastis. Apakah pertandingan ini benar-benar akan berakhir? Bisakah Cheng Yu bangkit lagi? Si imut seharusnya tetap berbaring di tanah. Tidak ada yang mengharapkanmu memenangkan pertandingan ini. Sudah selesai? Aku ingin tidur saja seperti ini. Ya, tidak ada yang mengharapkanku menang. Orang sepertiku tidak punya kemampuan, juga tidak layak menjadi ayah dan suami. Kamu bangun, bertindak seperti pria sejati. Ayah tidak perlu khawatir, meskipun kita diusir. Tidak di jalanan juga tidak apa. Di mana ayah berada, disitulah rumahku. Ayah seperti ini, apakah sangat memalukan? Ayah adalah ayah yang paling hebat di dunia. Hi. R. S. Kamu bangun, bertindak seperti pria sejati. Cheng Yu bangkit kembali. Matanya seolah bersumpah, seorang raja tidak akan pernah menyerah. Mereka hanya akan mati di medan perang. Ini adalah kehormatan seorang raja. Lagi. Sayang, kamu sendiri yang mencari masalah. Lagi. Astaga, apa yang terjadi? Mereka berdua bahkan sama-sama melepas pertahanan, pukulan demi pukulan, saling serang. Ini adalah pertandingan paling berdarah yang pernah kulihat selama ini. Pertandingan yang paling seru. Menurut aturan tinju, keduanya sudah terjatuh. Hitungan 2 kali, jika ada yang jatuh lagi. Akan benar-benar kalah dalam pertandingan ini, keduanya sudah tahu. Ini adalah pertarungan hidup mati, tanpa jalan mundur. Cheng Yu saat ini, seperti serigala lapar yang ganas. Dia memberitahu kita. Aku mohon, Li Jingchuan. Lepaskan aku akan bicara dengan Cheng Yu. Suruh dia menyerah dalam pertandingan ini. Ada yang beli jatuh menang, ya? Aku akan bicara dengan Cheng Yu. Suruh dia seperti 6 tahun lalu, kalah dalam pertandingan palsu. Aku akan bicara dengannya, aku janji, setelah pertandingan selesai. Aku akan menikahimu, aku akan hidup baik-baik denganmu. Aku tidak akan menemuinya lagi. Akhirnya kamu sadar juga. Li Jingchuan. Kamu sangat mengecewakanku. Qinglao, kenapa kamu datang? Pertandingan ini. Kecuali pasti menang. Menang. Bagaimana menang? Dengan obat atau pertandingan palsu? Ah, terlalu palsu. Kamu pikir penonton di luar dan tuan tanah. Dia adalah si imut. 6 tahun lalu, kamu yang memberi Cheng Yu obat dalam air. Diam saja. Berarti mengakui. Memang iya, lalu apa? Demam tinju sudah lama mereda. Sekarang hanya dengan mendorong pendatang baru dan kejutan, olahraga ini bisa bangkit kembali. Kamu pikir ini olahraga? Ini bisnis. Si gila yang hanya bisa tinju itu, dia tidak mengerti apa-apa. Kesempatan untuk menghasilkan uang ditaruh di depannya. Dia juga tidak bisa memanfaatkannya. Kamu tertawa apa? Pria itu hampir mati dipukuli. Dengan begitu aku tenang. Dengan kemampuan Jiatuoli dulu. Cheng Yu sengaja mengalah, dia tetap tidak bisa menang. Ternyata diracuni, pertandingan ini dia pasti menang. Laukin, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak peduli. Ini urusan pribadimu. Aku hanya meminta Jiatuoli. Dia harus menang dengan pasti dalam pertandingan ini, kalau tidak. Kursi ketua asosiasi tinju, kamu tidak usah duduk lagi. Banyak yang menunggu giliran. Aku. Lao Qin. Ini benar-benar pertarungan fisik yang seru. Saat ini, aku sudah tidak tahu harus mendukung siapa untuk memenangkan pertandingan ini. Satu adalah anak yang keluar dari kawasan kumuh. Dia ingin mengubah nasib. Yang satunya lagi, menghabiskan 6 tahun dalam jurang, menenggang Karagun dan Henan. Keduanya punya alasan yang mutlak tidak boleh kalah. Kalau tidak bisa, minggir. Banyak yang antri jadi anjingku. Diam kau. Cuma anjing, sombong apa sih? Aku tidak boleh kalah. Tidak boleh. Mulai menggunakan lengan kanannya untuk bertahan. Pertarungan fisik yang hanya menyerang ini. Akhirnya Cheng Yu yang pertama menyerah. TAPI.
Lenggon Cannon Cheng Yu pernah menjalani operasi besar. Bisakah dia bertahan? Pertandingan sudah masuk. Tahap akhir. Cheng Yu menyerah duluan. Mulai menggunakan lengan kanannya untuk bertahan. Jaraknya semakin terpaksa. Dia sudah kehabisan tenaga. Sial, kalau begini. Lengan kanan Cheng bisa patah. Susah payah begini. Akhirnya tetap kalah. Dia tidak akan kalah. Jaraknya menang. Ayah, aku tahu. Cheng Yu. Di hatimu, dia adalah murid kesayanganmu yang paling berbakat. Kami tidak dianggap, tapi dia sekarang. Bahkan tidak punya tenaga untuk melawan. Kamu tidak bisa menutup mata. Dan berbicara omong kosong. Aku bilang dia bisa menang. Dia pasti bisa menang. Baiklah, baiklah. Tapi dia harus membayar harganya. Itu adalah hukuman untuknya. Karena terpuruk selama 6 tahun. Ini juga satu-satunya cara untuk memenangkan pertandingan ini. Sepertinya pertandingan ini benar-benar akan berakhir. Tenaga Cheng Yu sudah sangat lemah. Hanya bisa menggunakan kedua tangannya. Untuk menahan pukulan berat Jadwali, dia sudah sama sekali tidak punya tenaga untuk melawan. Sepertinya lengan kanan Cheng Yu sudah bermasalah, sekarang dia tidak bisa bertahan. Dan tidak bisa menyerang, dia sekarang seperti kantong pasir manusia. Menurutku pilihan yang bijak adalah menyerah. Masih bisa? Tidak masalah. APA? Cheng Yu masih ingin melanjutkan? Cheng Yu sepertinya menunjukkan, selama dia masih sadar, dia akan terus bertarung sampai akhir. Penonton di bawah panggung juga terkesima oleh semangatnya, mereka bersorak untuknya. Sepertinya mereka juga tidak rela pertandingan seru ini berakhir dengan satu pihak menyerah. Tanganmu sudah tidak bisa menahan satu pukulan lagi. Pukulan berikutnya akan KO Camo. Ayo. Sudah waktunya berakhir. Kamu adalah lawan yang terhormat. Senang bisa mengalahkanmu. Dalam kondisi yang adil. Keduanya sedang mempersiapkan diri, mereka sangat sadar, saat berikutnya adalah momen penentuan bagi mereka. Cheng Yu ternyata menggunakan cedera sebagai umpan. Dia berusaha keras membalas pukulan Jadwali. Dalam kondisi seperti ini, siapa yang pertama bangun? Dialah yang akan memenangkan pertandingan. Mari kita tahan napas dan saksikan bersama pemenang terakhir. Cheng Yu, ayah. Cheng Yu. ITU Jadwali. Jadwali bangun lebih dulu. Dia mencoba untuk bangkit. Waduh, pria ini memang ganteng, tapi seumur hidup tidak akan bisa bangkit. Ayah tidak akan kalah. Tidak mungkin. Cheng Yu tidak mungkin kalah. Ini tidak mungkin. Terima kenyataan saja. Cheng Yu si manis ini. Tidak mati pun akan cacat. Segala yang dia dapatkan selama ini akan menjadi bahan tertawaan. Inilah akibatnya melawanku. Tapi untuk kalian, apa yang kalian lakukan hari ini, aku bisa memaafkannya. Siapa yang menyuruhmu menjadi orang yang paling kusayangi? Sudah selesai? Cheng Yu. Dia sudah tumbang. Selanjutnya adalah kamu. Aku umumkan, pemenang terakhir adalah Cheng Yu. Mantap. Siapa bilang Cheng kalah? Cuma keberuntungan saja, palsu. Gimana? Menangkan? Kamu dan kamu. Cepat latihan tinju. Ayo pergi. Kalian mau apa? Memberontak? Ayah. Jangan senyum-senyum sendiri, kami bawa kamu ke tempat kejadian. Ayo pergi. Hebat. Ayah menang. Tidak mungkin. Aku hanya mau Jadwali. Dia dengan tenang memenangkan pertandingan ini. Kalau tidak, kursi ketua asosiasi tinju, jangan duduk lagi. Banyak yang menunggu giliran. Selesai. Sekarang semuanya berakhir. Jalan pintas mungkin bisa dapat kemenangan sesaat. Tapi keadilan yang menang adalah kebenaran abadi. Aku belum kalah. Aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Cheng Yu dengan Teraya Kenyang menggemparkan member Samuel Orang. Juara tinju masa lalu, hari ini kembali. Samuel Yang Hatter. Mari kita sambut dengan serakan Paling Meraya. Untuk juara tinju kita yang tak terkalahkan, Cheng Yu. Juara tinju Cheng Yu. Juara tinju Cheng Yu. Juara tinju Cheng Yu. Apa? Masih mau bertarung? Kamu tidak mau?
Sementara simpan dulu di kamu, aku akan merebutnya kembali. Tunggu. Aku umumkan hasil pertandingan tidak sah. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini pertandingan palsu lagi? Orang ini pernah karena pertandingan palsu dicabut status atlet profesionalnya. Jadi pertandingannya melanggar aturan. Hasil pertandingan ini tidak sah. Li Jingchuan. Jelas-jelas kamu yang mengembalikan kualifikasi ikut lombaku. Membiarkanku ikut pertandingan. Omong kosong. Sebagai ketua asosiasi tinju, mana mungkin aku membiarkan petinju curang kembali bertanding? 6 tahun lalu kau paksa aku main curang, aku menolak. Lalu kau beri aku obat. Akhirnya aku kalah, sampai sekarang kau masih mau membalikan fakta? APA, ketua Li ternyata orang seperti ini? Dia mencemarkan olahraga tinju. Ngomong sembarangan. Ada buktinya? Kalau tidak ada bukti, minggir. Atau aku laporkan kau karena fitnah. Aku punya bukti. Dia adalah Pak Qin, ketua asosiasi tinju periode sebelumnya. Investor utama di balik olahraga tinju. Dan juga pemegang keputusan utama yang pantas di olahraga tinju. Li Jingchuan terlibat dalam banyak pertandingan curang dan mengambil keuntungan besar, sifatnya sangat buruk. Mulai hari ini, aku umumkan pencabutan semua jabatannya di asosiasi tinju dan akan diperiksa oleh organisasi. Bawa dia pergi. Pak Qin, Anda, Jingchuan. Sudahlah bertahun-tahun, aku beri kau libur panjang. Istirahatlah. Bawa dia pergi, Pak Qin. Pak Qin, beri aku kesempatan lagi. Pak Qin. Cheng Yu. Kau sangat hebat. Selama ini aku selalu menyukai gaya pertinjumu. Bagaimana, ada waktu? Minum teh di tempatku? Jangan sok baik. Kau dan dia sama saja. Aku suka selera humormu. Teman sepertimu harus aku dapatkan. Aku tidak mau berteman sekarang. Kalau tidak ada urusan. Aduh. Jangan. Apa kau sedang mencari istri dan anakmu? Aku bawa mereka. Lihat. Cheng Yu, Ayah, Nikmatilah kebahagiaan reunian dan kemenangan. Aku tunggu kabarmu. Kalau kau tidak datang, aku yang datang. Tong tong. Putriku sayang. ayah hebat. Itu semua karena Tong tong menyemangati ayah, memberiku kekuatan. Cheng Yu. Masalah 6 tahun lalu? Kita bicara di rumah. Cheng Yu, pialamu. Piala. Aku sudah dapat. Itu simpan saja sendiri. Sudah ditonton ratusan kali, masih senyum-senyum bodoh di sini. Ini kan bukan pertandingan resmi, perlu senang sampai segitunya? Aku senang bukan karena menang pertandingan, kamu tahu. Ini foto keluarga pertama kita bertiga. Sekarang pertandingan sudah selesai, setengah kalimat yang belum selesai tadi. Sekarang bisa diucapkan. Cheng Yu. Ada apa? Tunggu aku menang pertandingan dulu baru bicara. Cheng Yu Linshuan aku. Kamu duluan. Soal yang dulu, maaf ya aku salah pikir kamu main palsu. Dan juga tongkong. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Iya. Kedepannya. Soal masa depan. Nanti saja dibicarakan. Maaf ya, aku belum siap. Kamu istirahatlah yang baik. Nikmatilah kebahagiaan reuni dan kemenangan ini, aku tunggu kabarmu. Kalau kamu tidak datang mencariku, aku yang akan mencarimu.
Abu, Tongtong adalah anak kandungku. Aku tidak bisa tidak peduli padanya. Aku bisa setuju kamu membesarkan anak haram ini, tapi kamu harus putus hubungan dengan narapidana itu. Kak Cheng, kamu bilang aku harus bagaimana? Datang. Pemulihannya bagus. Ayo duduk. Apa maksudmu ini? Jangan tegang-tegang gitu dong. Aku ini pengusaha. Bukan penjahat, aku cuma peduli padamu. Tenang saja. Aku tidak akan menyakiti istrimu dan anakmu. Aku ada apa yang layak kamu pedulikan? Aku suka lihat kamu bertinju. Gaya kamu. Pukulan itu sangat indah. Kamu bisa cari video tinjuku di internet. Cukup untuk kamu tonton sampai tua nanti. Tidak perlu maintainkan. Aku suka adik Cheng. Sifatnya yang belak-belakan ini, adik Cheng. Aku belum selesai bicara. Aku suka. Kamu bertinju untukku. Adik Cheng, asal kamu ikut aku kerja, aku jamin. Setiap bulan kamu bisa dapat sebanyak ini. Kamu bisa sebaik itu? Jangan buru-buru, aku belum selesai bicara. Aku berharap kamu bisa memenangkan pertandingan yang aku suruh kamu menang. Mantan juara tinju kembali, bangkit dari abu, sungguh cerita yang menarik. Tadi bagaimana? Begitu kamu masuk, aku langsung melihatmu. Seluruh tubuhmu bersinar keemasan, ini semua adalah uang yang berkilauan. Tidak usah dibicarakan. Aku bertinju bukan hanya untuk uang. Kamu masih terlalu muda, kepalamu penuh dengan idealisme. Keyakinan, tunggu sampai kamu mencapai usiaku, baru kamu tahu. Apa yang terbaik? Ini yang terbaik. Bagaimana? Jika kamu setuju dengan proposalku, aku jamin. Kamu akan segera masuk ke pertandingan nasional. Kalau tidak, dengan poinmu sekarang. Paling-paling cuma ikut pertandingan kecil, ditambah lagi. Nanti di pertandingan juara tinju, dengan semua luka di tubuhmu. Kamu sanggup menahannya? Tidak usah khawatirkan aku. Pikirkan istri dan anakmu. Dengan kemampuanmu sekarang. Sejauh apa kamu bisa melangkah? Kamu adalah anak muda yang miskin. Kamu pantas menjadi menantu keluarga Lu dan ayah dari anak itu? Sudah mengerti? Foto yang bagus. Terima kasih. Jing Chuan, cuti palsumu sudah cukup. Selanjutnya, lakukan dengan caramu, bertarunglah dengan baik. Latihan sehari-hari tidak standar, di atas ring penuh celah. Nantinya cuma jadi sasaran pukulan. Kakak Kepar, kalian kenapa datang? Berkat kamu dan kakak Cheng. Tempat tinju kita buka lagi. Benar, kakak ipar. Kamu dan kakak Cheng sungguh baik hati. Menang pertandingan 200.000, semuanya untuk merenovasi tempat tinju. Lihat, sangat megah. Nanti, kamu akan menjadi nyonya pemilik tempat tinju ini. Jangan bicarakan ini dulu. Kakak Cheng pernah datang sini? Kakak Cheng, bukankah dia sedang di rumah sakit? Benar. Dia tidak tahu kemana. Teleponnya juga tidak diangkat. Kakak Kepar, jangan buru-buru, mungkin kakak Cheng ada urusan mendadak. Atau teleponnya habis baterai. Istirahatlah dulu di sini. Mama, papa kemana? Mau kemana lagi? Tentu saja kabur. Apa maksudmu? Kamu tahu Cheng Yu kemana? Dia baru saja pergi dari tempat Qin Lao. Entah sudah berhasil bekerja sama dengan Qin Lao. Mengambil uang dan meninggalkan istri serta anak. Aco, takut dengan kekuasaan Qin Lao, jadi kabur. Kamu ngomong sembarangan. Ayah tidak akan meninggalkan kita. Jangan coba-coba memecah belah, Kak Cheng bukan orang seperti itu. Apa yang tidak mungkin? Cheng Yu bikin pertama kali makin kita. Ahu, kamu ngomong apa sih? Klub kita Cheng Fong. Bisa bangkit dari keterpurukan, semua itu. Berkat Kak Cheng. Bagus sekali bangkit dari keterpurukan. Apa kamu lupa, bagaimana tempat latihan kita? Bisa sampai terpuruk? Li Jingchuan, kalau kamu datang hari ini, hanya untuk mengatakan ini, kamu bisa pergi. Tunanganku masih di sini, tentu aku akan tetap di sini. Untuk mendukung karirnya. Li Jingchuan, kita tidak punya hubungan apa-apa, urusanku juga bukan urusanmu.
Jangan buru-buru mengusirku, aku datang hari ini untuk memberikan hadiah besar. Ini juara tinju yang aku datangkan dari Jepang. Tien Chuanmyu. Mulai sekarang, dia akan berlatih di sini. Orang Jepang. Tempat latihan kita hanya menerima orang Tionghoa. Suruh dia pergi. Tidak. Yang harus pergi adalah kalian. Cheng Yu menurunkan aku dari posisi ketua. Aku terpaksa buka tempat latihan sendiri, kebetulan lokasinya belum pasti. Menurutku, tempat ini cukup bagus. Kamu datang untuk menantang? Cheng Yu kabur. Utang ini akan aku tagih dari kalian. Dasar pengkhianat. Bahkan membawa orang Jepang untuk menantang tempat latihan kita. Berani tidak bertanding dengan kami? Kalau kami menang, kalian menyerahkan hak kelola tempat latihan. Kalau kalian menang, aku akan bantu kalian melewati semua pertandingan. Langsung ke pertandingan juara. Kalau tidak ada yang berani bertanding, tempat latihan ini aku ambil. Tentu saja, Lin Xuan bisa tetap di sini sebagai nyonya rumah. Jangan mimpi. Tidak. Pengkhianat ini juga bisa tetap. Kalian orang Tionghoa. Meski tidak jago tinju, tapi mencuci dan mengepel. Sanggatali. Hiterlayuan. Aku yang lawan kamu. Ahu, mundur. Aku yang akan melawanmu. Ayah, Anakku yang baik. Ibu, lihat ayah tampan sekali. Cheng Yu, kau benar-benar tak bisa dinyahkan. Cheng Yu, kau pergi kemana? Aku dan Tong Tong sangat khawatir. Cheng Yu, ketakutan. Apa yang kau cari dari orang yang bernama Qin itu? Hanya sekadar mengobrol saja. Sekadar mengobrol? Menurutku kau dan itu, orang yang bernama Qin itu satu tim. Dia kembali hanya ingin menjual tempat latihan kita. Ahu, Tenangla. Cheng Bukin orang seperti ITU. Seberapa jauh kau mengenalnya? Dulu, dia meninggalkan kita. Tempat latihan, pergi begitu saja. Lihatlah ayah. Demi tempat latihan, dia sampai kelelahan, tidak sempat operasi. Matanya sampai buta. Dia sudah menghancurkan kita seperti ini. Bagaimana aku bisa mempercayainya? Kalian yang lucu ini, masih berani bertaruh atau tidak? Jika kalian tidak percaya padaku, aku akan mengalahkannya. Sebagai bukti kesetiaan. Cheng Yu, jangan hanya demi gengsi. Lukamu baru sembuh. Jangan memaksakan diri. Ya, tubuh masih terluka. Jika kalah, itu wajar. Lalu bisa dengan mudahnya menyerahkan tempat latihan kita kepada orang Jepang. Cheng Yu, kau terus berakting seperti ini, tidak capek? Jika kalian tidak percaya padaku, aku akan mengalahkannya sekarang. Untuk menunjukkan pada kalian. Cheng Yu, Ibu, biarkan ayah pergi. Aku yakin dia pasti bisa. Kalau patch the Arking pergi, sudah lama berbaring. Saatnya menggerakkan badan. Hei, ayah. Lihat. Ayah sudah memberi izin. Tenang, aku tahu batasanku. Kau adalah juara tinju 3 kali berturut-turut dulu, kan? Aku akan mengalahkanmu, agar seluruh dunia tahu. Tinju Tiongkok sampah. luka baru sembuh, jangan memaksakan diri. Semangat ayah, kau pasti bisa. Sudah lama tidak bertinju, baru sembuh dari luka berat. Mari coba sesuatu yang baru. Mau bertarung seperti apa? Aku siap. Di Jepang, ada satu jenis pertarungan. Bernama tarian di ujung pisau. Di belakang kaki keju pihak. Diletakkan pisau. Kedua pihak saling serang. Satu pukulanmu, satu pukulanku. Siapapun tidak boleh menghindar atau mundur. Kau berani menerima tantangan ini? Ayo. Tong Tong. Ayo, datang ke sini ke kakek. Ini terlalu berbahaya. Hanya dengan mundur setengah langkah, kaki akan terpotong. Orang Jepang ini ingin mengambil kesempatan saat Cheng sakit untuk mencabut nyawanya. Membuatnya tidak bisa bertinju lagi. Tidak bisa, tidak boleh terus-terusan berbuat konyol seperti ini. Cheng Yu, cepat turun. Ayah, biasanya Cheng Yu paling mendengarkan kata-katamu. Cepat suruh dia turun. Sangat menarik. Aku tidak tahu ada metode latihan seperti ini. Kalau begitu, latihan sehari-hari ke depannya akan mengikuti metode ini. Lihat aku untuk apa? Lihat pertandingan. Kita lihat siapa yang menyerang lebih dulu. Kau duluan. Cheng Yu, Orang Jepang yang licik. Bahkan menyelinap menyerang. Kalian orang Tiongkok punya pepatah kuno. Dalam perang, segala tipu maslahat diperlukan. Kami juga punya pepatah. Balas dendam dengan cara yang sama. Ini bukan bertinju, aktingnya sudah cukup. Tidak ada yang akan percaya padamu. Tidak ada yang akan percaya padamu. tidak bisa, luka Cheng Yu baru sembuh. Tidak boleh terus bertarung. Kakek, kau tidak bohong kan?
Ayah benar-benar bisa menang? Tentu saja. Kau lihat saja nanti. Bagaimana juara tinju tercipta? Melalui cedera berulang kali. Mengasah tekad dan fisik. Kalau bicara soal kegilaan, tidak ada yang bisa mengalahkan ayahmu. Seharusnya dia menang sekarang. Dia terlalu asyik bertarung. Dasar anak ini. Pertama, Chuan Mu adalah partner latihan yang langka baginya. Kedua, dia ingin membuktikan dengan tindakan nyata kepada kita semua bahwa kali ini dia tidak akan pergi. Dasar anak bandel. Mungkinkah aku salah menyudah, Cheng? Sudah cukup. Cukup, Cheng. Kau tidak perlu membuktikan lagi. Aku percaya padamu, oke? Kau tidak benar-benar pikir dia bisa mengalahkan juara tinju Jepang, kan? Bagaimana kalau kita tambahkan taruhan untuk pertandingan ini? Jika aku menang, kalian tinggal di sini melayaniku. Jika aku kalah, aku akan berlutut dan membungkuk 100 kali. Orang Tiongkok sialan. Aku menang. Cheng, Karen. Pertarungan yang bagus. Ayah hebat sekali. Tidak mungkin. Sudah bertahun-tahun tidak bertinju, mana mungkin menang. Juara tinju Jepang, aduh Cheng Yu. Sebelum siku lawan, sepenanya terentang. Kamu sengaja mendekatkan wajah untuk mengurangi dampak pukulan. Aku tidak tahu apakah kamu pintar atau ceroboh. Kamu melanggar aturan. Aturannya tidak boleh menyerang duluan. Aku tidak terima. Aturan apa ini? Kalah ya kalah, skill kurang ya skill kurang, tidak bisa menerima kekalahan? Kak Cheng baik hati menyelamatkanmu, malah balas dendam. Orang Jepang memang tidak tahu malu, seharusnya kakimu dibiarkan lumpuh. Kamu kalian, baka. Hari ini aku mengaku kalah, kita bertemu di pertandingan besar. Chuan Mu. Mau kemana? Kalian mau apa? Paman sudah kalah, jadi paman harus memberi ayahku 100 kali sujud. Itu hanya basa-basi, bercanda saja. Kalian serius? Yang lain boleh tidak serius, tapi sebagai orang Tionghoa, malah membela orang Jepang, tidak bisa dibiarkan. Kamu. 98, 99, 100. Kalian tunggu saja. Menyinggung Qin Lao, kalian tidak akan berakhir baik. Penyakitnya seharusnya sudah sembuh ya? Meskipun anak itu sudah bisa bersuara normal, tapi secara patologis, kondisinya memburuk, saya sarankan. Segera bawa anak ke luar negeri untuk diperiksa. Baik, saya segera mengatur dia untuk berobat ke luar negeri. Kenapa kamu di sini? Bukannya sudah kukatakan jauhi putriku? Ibu, aku sudah berubah, beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti akan merawat mereka berdua dengan baik. Jangan panggil aku ibu, aku tidak punya menantu. Yang bahkan tidak bisa membayar biaya operasi anaknya sendiri. Sekarang aku bisa bertinju lagi, uang ini anggap saja ibu pinjamkan dulu. Aku pasti akan mengembalikannya. Kamu pikir kamu masih juara tinju? Sudah bertahun-tahun tidak bertinju. Lagi pula tanganmu sudah putus, sekarang. Bahkan tidak memenuhi syarat untuk ikut kejuaraan tinju. Ku beritahu, sekarang. Segera pergi dari mereka, kalau tidak. Biaya pengobatan putrimu tidak akan kubayar sepeser pun. Cheng Yu. Cheng Yu. Cheng Yu. Semangat Cheng Yu. Semangat ayah. Semangat Cheng Yu. Halo semua, ini adalah tempat seleksi pertandingan Raja Tinju. Pertandingan ini belum dimulai, tapi semangat penonton sudah membakar seluruh arena. Pertandingan ini kayak di Eropa Arena Soccer Versement di seluruh negeri. Peringkat berdasarkan poin yang diperoleh peserta tahun ini. Semakin tinggi peringkat, semakin tinggi poinnya. Poin yang didapatkan penantang juga semakin tinggi. Peserta yang pertama mencapai 1000 poin akan mendapatkan tiket ke final nasional tahun ini. Chuan Mu menang. Peserta yang paling diunggulkan dalam pertandingan ini adalah Chuan Mu dari Jepang. Hari ini dia sudah mengalahkan lebih dari 30 petinju Cina. Meski poinnya sudah cukup, dia tetap bertarung seperti bersenang-senang. Membantai di atas ring. Kalian orang Cina, tidak ada yang bisa melawan.
Sedangkan Cheng Yu kembali kali ini dengan suatu keyakinan. Sudah bertahun-tahun tidak bertinju. Cheng Yu menang. Akan memulai dari 0 poin untuk memulai. Perjalanan panjang menuju 1000 poin. Ini sudah pertandingan ke-8 Cheng Yu hari ini. Veteran ini demi kembali ke arena pertandingan Raja Tinju. Sudah berjuang mati-matian, tapi tindakannya ini tidak masuk akal. Dia terlalu memaksakan diri. Bahkan jika sampai ke pertandingan besar, mungkin tidak bisa menghadapi kondisi cedera. Bisakah dia melanjutkan pertandingan? Kamu masih kuat? Sepertinya Cheng Yu bersiap untuk menyerah. Kalau tidak kuat jangan dipaksakan, waktu kita masih cukup. Jangan memaksakan diri. Ibu, aku mohon. Aku menyesal pada mereka berdua. Berikan aku satu kesempatan untuk menebus dosa. Kecuali kamu bisa memenangkan kejuaraan di pertandingan Raja Tinju. Kalau tidak, orang sepertimu tidak pantas menjadi menantu keluarga Lu. Baik, kamu tunggu saja. Aku pasti akan masuk final. Baik, jika kamu benar-benar bisa masuk final, aku akan biayai pengobatan anakmu. Tapi, apakah anakmu bisa menunggu? Waktunya tidak cukup. APA? Cheng Yu masih mau bertarung? Bisa bertanding terus-menerus, benar-benar sistem pertandingan yang kejam. Tapi bagi yang kuat, ini adalah kesempatan untuk membuktikan diri. Cheng Yu memang pantas disebut raja di masa lalu. Hanya dengan aura bertarungnya yang menguasai panggung. Sudah cukup membuat lawan ketakutan. Bertanding 8 kali, ingin mengalahkanku? Hari ini kau akan merasakan akibat meremehkanku. Cheng Yu. Cheng Yu terjatuh. Ini adalah Cheng Yu. Pertama kali terjatuh hari ini. Apakah ini berarti Cheng Yu sudah mencapai batasnya? Sejujurnya, penampilan Cheng Yu di pertandingan ini sulit kupahami. Waktu seleksi tinggal 3 hari lagi dengan performanya hari ini. Sebenarnya masih ada cukup waktu untuk mengumpulkan poin. Kalau tidak kuat, jangan dipaksakan. Waktu kita masih cukup. Jangan nekat. Jika kamu bisa masuk final, aku akan biayai pengobatan putrimu. Tapi, apakah putrimu bisa menunggu? Bisakah dia bangkit lagi dan memecahkan rekor? Bisakah dia bangkit lagi? Cheng Yu, bertahanlah. Cheng Yu bangkit lagi. Tapi tak ada yang tahu untuk apa dia melakukan ini. Sepertinya untuk membuktikan sesuatu. Apakah karena orang Jepang yang dengan senaknya menghina dunia tinju Tiongkok ingin membalas kekalahan sebelumnya? Lelah ya istirahat, kau sudah tua. Sarah, can you rise and balas dendam pada kami? Masa depan adalah milik kalian, tapi sekarang harus milikku. Poin Cheng Yu sudah mencapai 975. Selesai pertandingan ini bisa dapatkan 1000 poin. Cheng Yu tidak gegabah. Dia mengatur lawan dengan bijak, ingin hari ini langsung dapat tiket final. Tapi lawannya adalah yang terbaik dari generasi muda, bukan sembarangan. Cheng Yu terlihat sudah kehabisan tenaga menyelesaikan tekad. Yang tak diketahui orang, tapi dia sudah tua. Tapi kita tetap harus memberi hormat pada veteran ini. Dorong-dorongan apa sih? Ganggu banget. Tolong minggir, anakku sakit. Mau ke rumah sakit? Pertandingan hampir selesai, nunggu sebentar. Sekarang ramai sekali, mana bisa lewat. Minggir. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Cheng Yu menang. APA, Cheng Yu benar-benar menyelesaikan keajaiban, meraih 8 kemenangan beruntun. Ini adalah pertama kalinya Cheng Yu dalam 6 tahun terakhir mendapatkan tiket final kejuaraan tinju. Cheng Yu. Aku sudah menonton pertandingan tadi, sangat seru.
Aku sampai terharu, kau melakukannya untuk ibu dan anak itu. Ingin memenangkan hadiah uang dari pertandingan juara, ya? Kalau butuh uang, bilang saja padaku. Aku punya uang, bisa kuberikan padamu. Kau orang berbakat. Aku sangat menghargai orang berbakat. Kau akan sebaik itu? Popularitasmu sedang tinggi saat final nanti. Odds MU akan lebih tinggi lagi, sangat tidak masuk akal. Asal kau sengaja kalah dalam pertandingan itu, aku jamin. Yang kau dapatkan akan lebih banyak daripada hadiah juara. Legit pula. Kalau kalah tahun ini, tahun depan bisa ikut lagi. Nanti, kau tetap akan jadi pahlawan yang mengalahkan orang Jepang itu. Bagaimana? Kau yang putuskan. Menyuruhku melakukan pertandingan palsu? Hal yang melanggar hati nurani. Jangan harap. Tidak bisa fleksibel. Kau akan celaka. Tiga tiket pesawat ini untuk ke Jerman. Kau kenal ya Tong Tong. Seharusnya menemani dia menyelesaikan operasinya. Pertandingan itu. Tiket masuk kejuaraan tinju dan tiket pesawat ini. Kau hanya bisa memilih satu. Tapi aku sarankan, pilih tiket pesawat saja. Kau punya beberapa patah tulang, kau sendiri tahu. Kau tidak mungkin bisa bertanding, apalagi menang. Setelah pensiun, tidak hanya tidak bisa bertanding, tapi juga akan menderita banyak cedera. Kenapa? Jangan-jangan kau berencana menyuruhku, orang bodoh ini, menanggung hidupmu seumur hidup? Ambil ini, terakhir kalinya, sebagai suami dan ayah. Berdiri di samping mereka. Cheng Yu, ibu setuju membayar biaya operasi. Mengobati Tong Tong, ibuku sudah menerimamu. Cheng Yu, kamu. Cheng Yu, apa yang terjadi? Kamu kenapa, Cheng Yu? Tong Tong bisa berobat ke luar negeri. Kamu juga ingin dia saja selesai operasi langsung mengapa? Dan melihatmu seperti ini, kan? Lihat, tiketnya sudah dibeli. Besok pagi kita berangkat. Setelah Tong Tong selesai operasi, kita sekeluarga bisa hidup dengan baik. Aku tidak pergi. Kamu, apa yang kamu katakan? Aku bilang, kalian cepat pergi. Dengar tidak? Cheng Yu, apakah ibuku menyulitkanmu lagi? Aku akan bicara padanya, jangan seperti ini. Memang iya. Lalu, bukankah kamu paling patuh pada ibumu? Cepat pergi. Aku tidak pergi, Cheng Yu. Apapun yang terjadi padamu, aku dan Tong Tong akan selalu menemanimu. Jangan pura-pura baik. Saat aku jatuh, kalian meninggalkanku. Sekarang aku kembali ke puncak. Kalian datang lagi untuk membujukku. Kamu sama menjijikannya dengan ibumu. Masalah sebelumnya, bukankah sudah kujelaskan? Aku tidak percaya kamu bisa berkata seperti ini. Ayo, kamu ikut aku menemui Tong Tong. Aku tidak percaya kamu bisa berkata seperti ini. Tidak mengerti bahasa manusia, ya? Kalian berdua. Jangan membebaniku lagi. Saat aku cacat, kamu tidak ada. Sekarang sudah sembuh. Cepat pergi. Cheng Yu, kamu tahu tidak apa yang kamu katakan? Aku bilang aku tidak ingin melihat kalian lagi. Setelah aku menjadi juara tinju. Wanita cantik apa yang tidak kudapat? Nanti, aku bisa punya banyak anak yang sehat. Jauh lebih baik darimu. Dan anak bisu itu. Cheng Yu, aku salah menilaimu. Selamat datang di final. Setelah serangkaian pertandingan, akhirnya masuk ke babak final. Dua petarung. Salah satunya adalah petarung dari Jepang. Dijuluki mesin pembunuh. Chuan Miu. Petarung lainnya adalah, setelah absen selama 6 tahun, sang raja kini kembali. Legenda tinju, Cheng Yu. Cheng Yu sebagai benteng terakhir. Dunia tinju Tiongkok membawa harapan semua orang. Sekarang dia diam, mengumpulkan kekuatan. Memilih untuk tetap di atas ring. Mari sambut dua petarung. Luka di tubuhmu begitu parah. Masih nekat bertanding, tidak takut mati di atas ring? Kita akan menang.
Cheng Yu. Semengat, Cheng Yu. Kalian teriak-teriak apa? Hari ini, aku akan menghancurkan raja tinju kalian. Agar kalian orang Tiongkok yang bodoh ini tahu apa itu tinju yang sebenarnya. Cheng Yu, habis saja. Biar dia lihat, jangan meremehkan orang Tiongkok. Satu ronde langsung pulang ke Jepang. Hajar dia. Ronde pertama. Mulai. Pertandingan resmi dimulai. Karena ada petarung Jepang, rating tayangan melonjak 10 kali lipat. Legitimate Chuan Chuan sudah berkali-kali menantang petarung Tiongkok. Ini juga micu kemarahan massa. Kita bisa lihat, penonton di lokasi sangat antusias. Cheng Yu bisa memenangkan pertandingan hari ini. Dan odds pertandingan hari ini mencapai 10-1. Chuan Qin, seperti perintahmu. 10 juta semuanya dipertaruhkan pada Chuan MU. Kali ini, jangan sampai seperti terakhir kali. Si Jatuali ITU. Ada masalah lagi. Chuan Mu ini adalah musuh alami Cheng Yu. Kali ini dijamin aman, odds 10 kali lipat. Cheng Yu ini benar-benar jenius. Baru saja kembali. Sudah dapat dukungan besar. Tapi tulangnya sekokoh apapun. Jika tidak bisa digunakan, aku akan menghancurkanmu. Kedatangan Chuan MU meningkatkan rating tinju. Tidak hanya satu tingkat, seluruh dunia tinju dan penonton di Tiongkok ingin mencabik-cabiknya, tapi mereka tidak tahu. Cheng Yu tidak mungkin menang. Kali ini kita untung besar. Cepat, di awal pertandingan, Cheng Yu langsung masuk dalam kondisi. Dia melengkarkan serangan ganas ke Chuan Mu. Setiap pukulan seolah mengembalikan harga diri dunia tinju Tiongkok. Kenal dengan jurus ini? Ini adalah langkah khas juara tinju Cheng Yu. Chuan MU ternyata memiliki langkah yang sama persis. Ini, teknik tinju dan pola langkah mereka. Sama persis. Asyik ya meniru orang lain? Aku berbeda denganmu, dengan teknik yang sama. Aku lebih mudah, lebih cepat, dan pukulanku lebih keras. Ketahananku lebih kuat. Dalam pertandingan ini, kamu tidak punya peluang menang. Oh, dan anak perempuanmu mungkin tidak akan menunggumu menjadi juara tinju. Bagaimana rasanya dikalahkan oleh jurusmu sendiri? Jing Chuan. Dari mana kamu mendapatkan orang berbakat seperti ini? Kali ini, kamu menghadapi dirimu yang lebih kuat. Bagaimana kamu bisa menciptakan keajaiban yang kamu sebut? Keduanya benar-benar bertarung dengan amarah. Chuan MU seolah memiliki kemampuan membaca pikiran. Dia memecahkan setiap jurus Cheng Yu satu persatu. Dan membalas dengan jurus yang sama. Cheng Yu tidak punya pilihan kecuali menemukan strategi. Atau mengubah gaya bertinju dalam waktu singkat. Kalau tidak, dia tidak punya peluang. Cheng Yu, pertarungan yang hebat. Si manis tetap si manis. Tunggu sampai anak harammu mati di meja operasi. Lu Linshian akan menjadi wanitaku. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Kondisi anakmu lebih buruk dari yang diperkirakan. Situasinya mungkin tidak terlalu optimis. Tolong dokter, asalkan bisa menyelamatkan anak saya bisa bayar berapapun. Ini bukan masalah uang. Kami pasti akan melakukan yang terbaik. Tapi kamu juga harus siap mental. Anakmu ada kemungkinan menjadi vegetatif. Aku lebih kuat darimu. Minirlah. Kamu tahu tidak mungkin mengalahkanku. Mengapa masih bangkit? Kamu ingin menjadi pahlawan Tiongkok? Aku tidak ingin menjadi pahlawan. Tidak sehebat itu, aku hanya ingin menepati janji pada putriku. Luka di tubuhmu sudah tidak bisa menahan pukulan lagi. Kalau terus dipukul, kamu bisa mati. Luka seberat apapun tidak akan seberat luka putriku. Pertandingan ini, aku harus menang. Keluarga pasien silakan ke sini. Cepat bicara dengannya. Jangan bercanda. Hidup ya hidup, mati ya mati. Kamu dan putrimu ini bertemu di surga dengan baik. Cheng Yu bangun. Cheng Yu bangun. Ini juara tinju dari Tiongkok? Sungguh mengecewakan. Kalian orang Tiongkok. Semua sampah.
Sampah. Cepat angkat telepon, cepat. Sun Chengyu Jeta. Kalau begini, pertandingan akan segera berakhir. Jatuh saja sudah untung-untuknya. Lebih baik dia mati di atas ring. Qin Lao. Kali ini Anda antang 30 juta. Tahun depan, kita akan datangkan beberapa petinju asing. Semakin panas, uangnya tidak akan habis-habis. Aku yang tidak suka bercanda saja tertawa karena kamu. Wasit akan umumkan hasil pertandingan. Apakah dunia tinju Tiongkok benar-benar akan dikuasai oleh Chuan Emyu? Ini sangat memalukan. Telepon Tong Tong. Cheng Yu ternyata masih sadar. Cheng Yu semengat. Sadar juga bagus, segera habisi dia. Kenapa? Kenapa kamu masih bisa berdiri? Lalu, Tong Tong, kamu adalah hadiah dari surga untuk ayah. Karena kamu, kita berjanji akan memenangkan pertandingan ini. Ayah akan menepati janji ini dulu, kamu juga jangan ingkar. Apa yang terjadi? Dua orang jatuh bersamaan. Siapa pemenangnya? Cheng Yu. Cheng Yu berdiri lebih dulu dari Chuan Emyu. Sebagai benteng terakhir dunia tinju Tiongkok, meski tubuhnya penuh luka, dia tetap berdiri. Ayah, 2, 3, 4, 5. Ini adalah kali pertama Chuan Emyu terjatuh di pertandingan ini. Apakah dia masih mungkin bangun? Shock akut, tim medis. Angkat orang, Cheng Yu. Cheng Yu. Cheng Yu memohon pada dewa, yang meresponsnya adalah dirinya 6 tahun lalu, serta jutaan penonton dan kerabat yang memperhatikannya. Dia menggunakan kemampuannya untuk mempertahankan kehormatan negara dan kehormatannya sendiri. Mari kita serukan Raja Tinju Cheng Yu. Raja Tinju Cheng Yu. Hello, Raja Tinju Cheng. Dengan keyakinan apa Anda memenangkan pertandingan ini? Hanya demi kejayaan negara. Aku dan putriku pernah berjanji saat bertemu lagi. Aku akan menjadi Raja Tinju. Kita harus memenangkan pertarungan kita masing-masing. Dia bangun, operasi berhasil. Pakin, Anda baik-baik saja? Bukankah Anda bilang Chuan Emyu akan menang? Itu 10 jutaku. Bukan hanya 10 juta. Ada yang melapor, kalian diduga mengatur pertandingan palsu untuk keuntungan. Membahayakan dan mengancam atlet dengan dugaan uang jutaan. Sifatnya sangat buruk, sekarang dihukum sesuai hukum. 20 tahun penjara, dicabut semua harta. Chitwoli. Kamu mengkhianatiku, ada yang ingin dikatakan, bicaralah ke tembok di penjara. Bawa pergi. ini ayah, ini ibu, ini aku. Kamu menggambar ayah begitu jelek ya? Padahal sangat tampan. Kabarnya pemulihanmu cukup baik, aku baru buka tempat tinju. Ada minat untuk main tinju? Main tinju sih tidak perlu. Tangan kanan emasku ini sibuk, tapi bisa dikembangkan untuk jadi pelatihmu.